Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang sejarah Dr. Sun Yat-sen. Perkenalkan, nama saya Sisilia Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Siva Aditya Saini. Latar belakang, Sun Yat-sen lahir pada 12 November 1866. Dia lahir dari keluarga petani miskin di Xiangshan, Guangdong, Cina Selatan. Pendidikannya ditempuh di sekolah Penny Dinaris Inggris yang berlokasi di Hawaii selama 3 tahun. Kemudian dilanjutkan di sekolah Amerika Oahu College pada tahun 1886. Beliau mendaftar sebagai mahasiswa kedokteran dan lulus pada tahun 1892. Sejarah, Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Republik Taiwan maupun di Tiongkok daratan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Tiongkok masih diperintah oleh seorang kaisar dinasti Qing. Dr. Sun Yat-sen merupakan presiden sementara yang pertama apabila Republik Cina (ROC) ditubuhkan pada tahun 1912 dan kemudiannya menubuhkan Parti Kuomintang (KMT) yang menjadi beliau sebagai pemimpin parti yang sulung. Tujuan didirikannya organisasi Xingzonghui Revive China Society merupakan organisasi revolusioner yang didirikan oleh Dr. Sun Yat-sen di Hawaii pada 1894 yang bertujuan menumbangkan pemerintahan Qing. Latar belakang Revolusi Cina. Sejarah runtuhnya dinasti Manchu awal abad ke-20 oleh Yadi Kusmayadi. Terjadinya Revolusi Cina bermula dari pedagang-pedagang Inggris yang mengalami kerugian ketika melakukan perdagangan di Cina. Kronologi Revolusi Cina, pada tahun 1850 sampai 1864 terjadinya pemberontakan Taiping didasari cita-cita untuk mendirikan negara damai abadi Taiping Tiko. Tahun 1900 sampai 1901 terdapat pemberontakan yang disebabkan oleh kebencian rakyat Tiongkok terhadap bangsa asing. Puncak ketidaksenangan rakyat pada dinasti Qing dan bangsa barat semakin berkembang sehingga menciptakan rasa nasional yang dipelopori oleh golongan terpelajar. Salah satu kaum terpelajar yang akan menjadi tokoh utama mempelopori cita-cita nasional adalah Dr. Sun Yat-sen. Dr. Sun Yat-sen berhasil menyatukan semua organisasi yang didirikan kaum terpelajar tersebut dengan cara mendirikan Tung Meng Hui. Tung Meng Hui mempunyai 3 sendi kedaulatan rakyat, Sen Min Chui, meliputi nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Masa berakhir Revolusi Cina. Revolusi yang diupayakan Sun Yat-sen pecah pada 1911 hingga dinasti Qing tidak mampu mengatasi pemberontakan. Pada awal 1912, dinasti Qing runtuh dan Sun Yat-sen terpilih menjadi presiden sementara Republik Cina. Namun, untuk menghindari perang saudara, Sun Yat-sen mengundurkan diri dan menyerahkan jabatannya. Ia kemudian mengubah organisasinya menjadi Partai Politik Kuomintang atau Partai Nasionalis Cina. Pada tahun 1923 sampai 1924, Sun Yat-sen sempat membentuk aliansa dengan Partai Komunis Cina. Di akhir hidupnya, beliau senantiasa berjuang untuk persatuan Cina dan membujuk berbagai tokoh fraksi supaya meninggalkan ambisi pribadi mereka. Sun Yat-sen sangat terkenal karena berjuang dalam persatuan nasional, pembangunan ekonomi, dan pembentukan pemerintahan Republik Cina. Setelah meninggal pada 12 Maret 1925, perjuangan Sun Yat-sen diteruskan oleh rekannya dari Kuomintang, Chiang Kai-shek.